Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabatku semua, mari kita awali pertemuan ini dengan salam penuh doa. Silakan panjenengan balas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar, agar energi kebaikan ini menyebar, saling menguatkan, dan menjadi cahaya bagi kita semua. Herba. Pernahkah panjenengan mendengar cerita seorang bayi lahir dengan tanda-tanda aneh? Tiba-tiba rumahnya sering tercium harum bunga, atau keluarga merasa ada penunggu yang menjaga sang bayi dari gangguan? Konon, mereka yang lahir di weton Kliwon seringkali diam-diam sudah dijaga oleh makhluk besar sejak masih bayi. Makhluk itu bisa berupa leluhur, bisa pula penjaga gaib yang ditugaskan untuk melindungi. Pertanyaannya, apakah ini mitos semata, atau ada rahasia besar di baliknya? Dalam primbon Jawa, Kliwon sering disebut sebagai weton yang penuh misteri. Energinya kuat, auranya pekat, dan getarannya halus tapi dalam. Orang yang lahir di hari Kliwon diyakini membawa cahaya gaib, sebuah sinar batin yang menarik perhatian bukan hanya manusia, tapi juga makhluk halus. Karena itulah, sejak bayi mereka sering mendapat perlindungan gaib, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai tanda bahwa perjalanan hidup mereka punya misi besar. Namun tentu saja, semua itu tergantung bagaimana mereka menjalani hidup, apakah cahaya itu dipelihara, atau justru dipadamkan oleh perbuatan mereka sendiri. Sahabatku, mari kita bayangkan sejenak suasana malam di pedesaan Jawa. Angin berhembus lirih, suara daun bambu berderak, sementara bulan purnama menggantung di langit. Di sebuah rumah sederhana, seorang bayi baru lahir menangis untuk pertama kalinya di malam Kliwon. Konon, sejak detik itu pula, energi besar turun menyelubungi dirinya. Inilah rahasia pertama, energi lahir Kliwon yang pekat dan kuat. 1. Energi lahir Kliwon yang pekat dan kuat. Dalam hitungan Jawa, hari Kliwon dianggap sebagai salah satu hari yang membawa getaran paling pekat. Artinya, energi yang memancar dari kelahiran di hari ini lebih dalam, lebih padat, dan lebih mudah dirasakan baik oleh manusia maupun makhluk halus. Bayi yang lahir di hari Kliwon seringkali terlihat berbeda. Tatapannya lebih tajam, bahkan meski baru lahir, seolah ada sesuatu yang dalam di matanya. Orang tua Jawa sering menyebut, bayi Kliwon itu, ndue cahaya batin. Cahaya batin itu bukan cahaya fisik, tapi aura yang menempel kuat pada dirinya. Karena itulah, banyak orang tua dulu yang merasa bayi Kliwon perlu lebih dijaga, bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Mereka percaya, aura kuat itu bagaikan magnet, menarik perhatian energi-energi halus di sekitarnya. Sejak kecil, anak Kliwon biasanya menunjukkan tanda-tanda khas. Ada yang tidak mudah sakit meski cuaca buruk, ada pula yang wajahnya tampak menenangkan meski usianya masih bayi. Kadang, orang-orang yang berkunjung bahkan berkata, bocah iki katon wibawa, meski ia baru bisa merangkak. Semua itu karena energi pekat Kliwon sudah tampak sejak lahir. Namun, energi pekat itu ibarat pedang bermata dua. Jika diarahkan ke hal baik, ia menjadi pelindung, menjadi wibawa, dan menjadi kekuatan yang membawa berkah. Tapi jika dibiarkan liar, energi itu bisa berubah menjadi beban. Anak Kliwon bisa tumbuh keras kepala, emosinya meledak, atau justru menarik gangguan gaib yang tidak baik. Dalam tradisi, keluarga yang memiliki bayi Kliwon sering melakukan ritual kecil, selamatan, doa bersama, atau sekadar menyalakan kemenyan pada malam-malam tertentu. Tujuannya bukan menyembah, tapi menjaga keseimbangan energi, agar aura pekat itu tetap berada di jalur yang terang. Sahabatku, energi kelahiran ini juga yang membuat Kliwon berbeda dari weton lain. Mereka tidak perlu banyak usaha untuk terlihat menonjol. Kehadirannya saja sudah membuat orang menoleh, meski ia diam. Tatapannya bisa membuat orang segan, senyumnya bisa membuat orang tenang. Aura itu adalah warisan dari energi hari lahirnya. Sesepuh Jawa pernah berkata, sing lahir Kliwon, kudu luih ngati-ati. Cahya gede iku gampang narik, nanging kudu bisa ngarahke. Siapapun yang lahir di Kliwon harus lebih berhati-hati. Cahaya besar itu mudah menarik apa saja, tapi harus mampu diarahkan. Inilah rahasia pertama yang perlu kita pahami. Bayi Kliwon lahir dengan energi pekat dan kuat. Energi yang bisa menjadi berkah luar biasa bila dijaga dengan laku yang baik. Dan energi inilah yang membuat mereka seringkali mendapat perlindungan gaib sejak masih bayi. Sahabatku,
Setelah kita memahami bahwa kelahiran Kliwon membawa energi pekat dan kuat, kini mari kita melangkah lebih dalam. Energi besar itu ternyata tidak pernah dibiarkan sendirian. Konon, sejak masih bayi, orang Kliwon sudah ditemani dan dijaga oleh kekuatan tak kasat mata, leluhur dan makhluk gaib besar yang ditugaskan menjaga mereka. 2. Penjagaan dari leluhur dan gaib. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan bahwa setiap anak lahir membawa garis leluhur yang menempel erat pada dirinya. Terutama anak-anak yang lahir di hari Kliwon, garis itu jauh lebih terasa. Sejak bayi, mereka sering menunjukkan tanda-tanda aneh. Rumahnya terasa lebih tenang, kadang muncul aroma bunga melati di malam hari, atau terdengar suara langkah misterius seolah ada yang mengawasi. Orang tua zaman dulu meyakini bahwa itu adalah pertanda bayi Kliwon sedang dijaga. Penjagaan ini bisa datang dari leluhur yang sayang pada keturunannya, atau makhluk halus besar yang ditugaskan untuk melindungi. Konon, makhluk-makhluk ini tidak selalu menampakkan diri, tapi keberadaannya terasa. Ketika bayi tidur nyenyak tanpa diganggu, ketika rumahnya selamat dari bahaya, atau ketika keluarga merasakan ketentraman yang sulit dijelaskan. Banyak cerita turun-temurun yang menyebutkan, bayi Kliwon sering dibelani saat ada gangguan. Misalnya, ketika ada makhluk jahil yang ingin mengusik, tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang membuat gangguan itu pergi. Atau ketika anak Kliwon hampir celaka, tiba-tiba ada pertolongan datang entah dari mana. Hal-hal semacam ini diyakini bukan kebetulan, melainkan bentuk perlindungan gaib. Namun, sahabatku, perlindungan ini bukan berarti anak Kliwon bisa hidup sembarangan. Justru karena dijaga, mereka dituntut untuk menjalani laku yang lebih hati-hati. Sebab makhluk besar yang menjaga mereka bukan hanya pelindung, tapi juga saksi. Bila anak Kliwon hidup dengan perilaku buruk, perlindungan itu bisa hilang, bahkan berbalik menjadi beban. Dalam adat Jawa, ada beberapa ritual yang sering dilakukan untuk bayi Kliwon. Tedak Siten, upacara turun tanah, yang dilakukan dengan doa khusus. Selamatan weton di malam Kliwon, sebagai bentuk syukur dan perlindungan. Nyekar ke makam leluhur, memohon doa agar anak tetap dalam penjagaan yang baik. Semua ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan energi. Karena orang Jawa percaya, anak Kliwon bagaikan api dalam sekam. Bila dijaga dengan doa, ia memberi terang dan hangat. Bila dibiarkan, bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pepatah Jawa yang berkata, leluhur iku ora tau ninggalke keturunane sing eling lan nyuwun tulung. Leluhur tidak pernah meninggalkan keturunannya yang ingat dan meminta pertolongan. Maka sahabatku, jika panjenengan atau keluarga lahir di hari Kliwon, jangan heran bila ada tanda-tanda aneh sejak bayi. Anggaplah itu sebagai bentuk kasih sayang dari alam, tanda bahwa bayi Kliwon memang ditakdirkan untuk dijaga. Tugas kita hanyalah merawat titipan itu dengan laku becik, agar perlindungan gaib tetap menjadi berkah, bukan berubah menjadi beban. Sahabatku, setelah kita memahami bahwa bayi Kliwon lahir dengan energi pekat dan dijaga makhluk besar sejak awal, kini mari kita melihat bagaimana penjagaan itu membentuk dirinya. Pertumbuhan seorang Kliwon seringkali diiringi tanda-tanda kepekaan batin yang tidak biasa. Mereka ibarat cermin, mudah menangkap pantulan energi di sekitarnya. Inilah rahasia ketiga, kepekaan spiritual yang kuat. 3. Kliwon dan kepekaan spiritual. Anak-anak Kliwon sering menunjukkan kepekaan sejak kecil. Ada yang enggan tidur sendirian karena merasa, ada yang melihat. Ada yang tiba-tiba menatap pojok ruangan kosong, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Ada pula yang tanpa sengaja mengucapkan hal-hal yang kemudian terbukti benar. Orang tua Jawa menyebutnya sebagai pethukan gaib, pertanda bahwa anak Kliwon memiliki indera keenam yang lebih terbuka dibanding anak lain. Dalam budaya Jawa, kepekaan ini dianggap sebagai bekal sekaligus ujian. Bekal, karena membuat mereka lebih waskita, peka pada tanda-tanda alam, dan mampu merasakan energi orang lain. Ujian, karena jika tidak diarahkan dengan benar, kepekaan itu bisa menjadi beban. Anak Kliwon bisa merasa ketakutan, sulit tidur, atau dihantui bayangan yang tidak dipahami. Kepekaan spiritual Kliwon tidak hanya soal melihat atau merasakan gaib. Lebih dari itu, mereka punya intuisi yang tajam. Saat beranjak dewasa, orang Kliwon sering bisa membaca suasana hati orang lain tanpa harus banyak bicara. Mereka tahu kapan seseorang sedang marah, kapan seseorang butuh ditemani, atau kapan harus diam. Inilah yang membuat mereka sering dijadikan tempat curhat,
meski mereka sendiri jarang membuka mulut. Sahabatku, dalam pitutur Jawa ada ungkapan, wong sing eling, krasa sadurung kedadian. Orang yang sadar bisa merasakan sebelum sesuatu terjadi. Orang Kliwon sangat dekat dengan pitutur ini. Banyak yang mengaku, mereka sering mendapat firasat sebelum kejadian besar. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah sebelum ada kabar buruk, atau merasa tenang seakan diberi pesan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, semua anugerah ini tidak boleh dibiarkan liar. Orang Kliwon perlu dilatih untuk menyeimbangkan kepekaannya. Dalam keluarga Jawa, biasanya anak Kliwon yang terlalu sering ketakutan diberi doa khusus, dikenakan rajah atau jimat pelindung, atau diajarkan doa-doa singkat agar batinnya lebih tenang. Bukan untuk menutup kepekaannya, tapi untuk mengajarinya mengendalikan cahaya batin yang sudah ia bawa sejak lahir. Kepekaan spiritual ini kelak bisa menjadi jalan bagi orang Kliwon untuk lebih dekat dengan laku mistis. Banyak tokoh spiritual, guru batin, bahkan paranormal Jawa yang lahir di hari Kliwon. Bukan kebetulan, melainkan karena sejak bayi mereka sudah ditempa oleh energi besar, sehingga peka terhadap hal-hal yang tidak dilihat mata biasa. Tetapi, seperti api, kepekaan ini bisa membawa manfaat sekaligus bahaya. Jika diarahkan dengan niat baik, membantu, menuntun, melindungi, maka kepekaan ini menjadi cahaya. Tapi jika digunakan untuk kesombongan atau untuk menyakiti orang lain, maka ia bisa berubah menjadi beban, bahkan bisa merusak hidupnya sendiri. Sahabatku, jangan heran jika orang Kliwon kadang tampak menyendiri, pendiam, atau terlihat berbeda. Itu bukan karena mereka aneh, melainkan karena batinnya bekerja lebih peka daripada orang kebanyakan. Dan justru dari kepekaan inilah mereka sering menjadi pribadi yang dalam, bijak, sekaligus misterius. Sahabatku, setelah kita menyingkap rahasia kepekaan spiritual Kliwon, kini mari kita lihat bagaimana hal itu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Energi pekat yang mereka bawa sejak lahir, ditambah perlindungan gaib dan kepekaan batin, perlahan membentuk pribadi yang berwibawa. Bahkan sejak muda, tanpa disadari, orang Kliwon sudah punya daya tarik yang sulit dijelaskan, wibawa dan karisma. 4. Wibawa dan karisma sejak muda. Tidak sedikit cerita tentang anak-anak Kliwon yang sejak kecil sudah disegani teman-temannya. Mereka mungkin tidak paling pintar bicara, tidak paling tinggi badannya, bahkan tidak selalu paling kaya keluarganya. Tapi entah bagaimana, ketika mereka hadir di sebuah lingkaran pertemanan, suasana seolah menyesuaikan dengan keberadaannya. Ada rasa segan, ada rasa hormat, meski tanpa paksaan. Orang Jawa menyebut ini sebagai aura wibawa. Wibawa itu bukan dibuat-buat, bukan hasil pamer, melainkan pancaran alami dari energi kelahirannya. Seorang anak Kliwon bisa menundukkan suasana hanya dengan diamnya. Ia tidak perlu teriak untuk didengar, tidak perlu membentak untuk dihormati. Justru ketenangannya membuat orang lain merasa hormat. Seiring bertambah usia, karisma ini semakin kuat. Banyak remaja Kliwon yang tanpa disadari jadi tempat curhat, tempat meminta nasihat, atau sekadar dijadikan contoh. Mereka sering dianggap lebih dewasa dibanding teman seusianya. Bahkan guru atau orang tua di sekitarnya kadang berkata, bocah iki watek ewos, kaya wong tuo. Anak ini wataknya dalam, seperti orang tua. Wibawa Kliwon juga sering terlihat ketika ia harus mengambil keputusan. Meski masih muda, orang sering mendengarkan apa yang ia katakan. Karena ucapannya jarang asal keluar, biasanya penuh pertimbangan, dan itu membuat orang merasa aman mengikuti arahannya. Inilah sebabnya, banyak orang Kliwon akhirnya menjadi pemimpin alami, baik di lingkup keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Namun sahabatku, wibawa ini bukan tanpa ujian. Karisma bisa membuat seseorang lupa diri. Orang Kliwon bisa terjebak dalam rasa bangga berlebihan, merasa paling benar, atau menggunakan karismanya untuk memanipulasi orang lain. Jika itu terjadi, karisma yang tadinya menenangkan bisa berubah menjadi menakutkan, bahkan bisa membuat orang menjauh. Pitutur Jawa mengingatkan, wibawa sejati katon saka andap asor, dudu saka gagah-gagahan. Wibawa sejati terlihat dari kerendahan hati, bukan dari sikap gagah. Maka, bagi orang Kliwon, karisma adalah titipan. Semakin besar wibawa yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban untuk menjaga sikap. Contoh nyata sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang Kliwon yang sejak muda disegani teman-temannya.
Ia bisa saja menggunakan itu untuk berbuat semaunya. Tapi ia memilih menjadi pelindung bagi yang lemah, penengah saat ada pertengkaran, dan sahabat yang setia bagi siapapun. Maka wibawanya bukan hanya diakui, tapi juga dicintai. Sahabatku, inilah anugerah besar Kliwon. Wibawa dan karisma yang muncul bahkan sejak usia belia. Namun anugerah ini sekaligus ujian. Karena cahaya itu bisa menerangi banyak orang, tapi juga bisa membutakan diri jika tidak dijaga dengan rendah hati. Sahabatku, setelah kita membicarakan energi pekat Kliwon, penjagaan gaib sejak bayi, kepekaan spiritual, hingga wibawa yang terpancar sejak muda, kini tibalah kita pada rahasia terakhir. Semua anugerah itu ternyata bukan hanya hadiah, tetapi juga ujian. Karena cahaya yang besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar. Inilah rahasia kelima, anugerah dan tanggung jawab weton Kliwon. 5. Anugerah dan tanggung jawab. Sejak bayi, orang Kliwon sudah istimewa. Mereka dijaga, diperhatikan, bahkan kadang disertai makhluk besar yang melindungi. Mereka tumbuh dengan kepekaan batin yang tajam, wibawa yang memancar, dan aura yang membuat orang segan. Semua itu terdengar seperti anugerah yang indah. Namun sahabatku, jangan lupa, semakin besar anugerah, semakin berat pula tanggung jawabnya. Orang Kliwon sering diberi kepercayaan lebih oleh orang sekitarnya. Mereka jadi tempat orang meminta pendapat, jadi penengah dalam konflik, bahkan jadi pemimpin meski tidak mencari jabatan. Ini adalah bentuk ujian. Apakah mereka akan menggunakan karisma itu untuk kebaikan, atau untuk kesombongan? Apakah mereka akan menjaga amanah, atau tergoda untuk memperalat kepercayaan? Dalam tradisi Jawa, ada pepatah, sing endue cahya gede, kudu luih andhap asor. Siapa yang punya cahaya besar, harus lebih rendah hati, karena cahaya itu ibarat obor di malam hari. Ia bisa menerangi jalan banyak orang, tapi kalau tidak hati-hati, apinya bisa membakar tangan si pembawa. Anugerah spiritual Kliwon pun demikian. Mereka sering lebih mudah merasakan hal-hal gaib, lebih cepat menangkap firasat, bahkan ada yang diberi kemampuan menyembuhkan atau memberi wejangan yang menenangkan. Tetapi bila kemampuan itu digunakan untuk pamer atau menakut-nakuti, justru bisa menjadi jalan celaka. Banyak kisah turun-temurun tentang orang Kliwon yang awalnya bercahaya, tapi kemudian jatuh karena salah langkah. Ada yang menjadi sombong karena dihormati banyak orang, ada yang menggunakan karismanya untuk menipu, ada pula yang tergoda memanfaatkan kedekatan dengan dunia gaib untuk kekuasaan. Akhirnya, perlindungan yang semula menyelimutinya hilang, hidupnya berubah kacau. Namun sahabatku, jika orang Kliwon mampu menjaga diri dengan laku becik, maka anugerah itu akan berlipat menjadi berkah. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya dihormati manusia, tetapi juga disegani makhluk halus. Ia bisa menjadi penuntun bagi keluarganya, tempat bernaung bagi sahabatnya, bahkan cahaya bagi lingkungannya. Tanggung jawab Kliwon tidak harus selalu besar dalam skala dunia. Kadang cukup dengan menjaga ucapan agar tidak melukai, menjaga perilaku agar tetap sopan, dan menggunakan wibawa untuk menenangkan. Kecil, tapi dampaknya luas. Karena setiap tindakan orang Kliwon seringkali diperhatikan, ditiru, dan dijadikan teladan. Sahabatku, inilah yang membuat weton Kliwon istimewa. Mereka tidak dibiarkan hidup sembarangan. Sejak lahir, sudah ada tanda bahwa jalan hidupnya akan berbeda. Anugerah besar berupa penjagaan gaib, kepekaan spiritual, dan karisma, hanyalah titipan. Bila dijalani dengan kesadaran, mereka akan tumbuh menjadi pribadi bercahaya. Tapi bila disalahgunakan, anugerah itu bisa berubah menjadi bumerang. Maka pitutur Jawa mengingatkan, cahya sejati iku katon saka ati sing tulus, dudu saka pamer kuasa. Cahaya sejati terlihat dari hati yang tulus, bukan dari pamer kekuasaan. Itulah wage, maaf, itulah Kliwon. Sejak bayi, mereka memang dijaga oleh makhluk besar, bukan untuk membuatnya sombong, tapi untuk mengingatkan, ada peran besar yang harus dijalani, ada tanggung jawab yang harus dijaga. Sahabatku, kita telah berjalan bersama menyingkap 5 rahasia weton Kliwon. Mulai dari energi lahir yang pekat dan kuat, perlindungan gaib sejak bayi, kepekaan spiritual yang tajam, wibawa dan karisma yang memancar bahkan sejak muda, hingga anugerah besar yang selalu datang bersama tanggung jawab. Semua itu menunjukkan bahwa Kliwon bukanlah weton biasa.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang sejak lahir sudah ditandai oleh alam, dijaga oleh makhluk besar, dan diarahkan untuk punya peran penting dalam kehidupan. Namun ingat, anugerah itu bukan sekadar hadiah. Ia adalah titipan. Dan setiap titipan selalu harus dijaga. Seorang kliwon yang eling lan waspada akan menjadi cahaya bagi sekitarnya. Tapi seorang kliwon yang sembrana bisa kehilangan cahaya itu, bahkan tenggelam dalam kegelapan. Maka, jalan kliwon sejatinya adalah jalan keseimbangan, menjaga diri, menjaga ucapan, menjaga laku, agar energi besar yang mereka bawa tetap menjadi berkah, bukan beban. Pitutur Jawa mengatakan, wong kang linuih ora katon saka gagah ragane, nanging saka tentrem atine. Orang yang benar-benar istimewa tidak terlihat dari gagah raganya, tapi dari tentram hatinya. Maka bagi panjenengan yang lahir di weton kliwon, sadarilah bahwa sejak bayi panjenengan sudah dijaga, sudah diberi tanda. Jangan sia-siakan anugerah itu. Gunakanlah untuk kebaikan, untuk menolong, untuk meneduhkan, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi Gusti tansah paring berkah, pangayoman, lan linuih tumrap panjenengan sedaya. Kalau panjenengan merasa video ini memberi makna, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan. Share agar pitutur Jawa ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Subscribe supaya panjenengan tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna tentang weton dan spiritualitas Jawa. Dan tulis di kolom komentar. Apakah panjenengan lahir di weton kliwon? Pernahkah panjenengan merasa seolah ada yang menjaga sejak kecil? Ceritakanlah, karena dari pengalaman panjenengan, kita semua bisa belajar tentang rahasia hidup yang sering tersembunyi.